sang sakit puniki ragane sadar, dan pada hari itu juga dia merasakan ketenangan, kebingungannya itu hilang semua. Pokoknya sembuh total di sana dengan perwujudan dan tangan yang sangat besar. Perwujudan itu yang minabang kalau perwujudannya kayak anak lanang gitu. Kita yang nyabut itu sudah merinding sekali, sangat merinding. Setelah dia tanya, ternyata dia bisa connect dengan alam kayak gitu, bisa bicara pakai siapa dia. Tapi connectnya bukan pakai bahasa seperti kita bahasa Bali. Kadang-kadang kalau dia connect dengan alam gaib atau uang samar atau penghuni-penghuni pohon besar, yang kadang-kadang refleks bibir tiang ini, pasti seperti itu. Itulah ceritanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman Merajapati Channel. Nah, kali ini Merajapati Channel tampil dalam suasana yang berbeda. Biasanya kami mengambil vlog atau video-video kami hanya malam hari karena kami mengadakan penelusuran di suatu tempat yang angker. Nah, kali ini kami berbeda. Kali ini kami akan mewawancarai spiritual kami, yaitu Pak Jero Gede Asmara yang lebih kenal namanya yang lebih top. Nah, kami akan berbincang-bincang sebentar. Jadi kami akan bertanya perjalanan spiritual kami dari awal sampai menjadi spiritual seperti saat ini. Jadi untuk teman-teman Merajapati Channel, khususnya yang mau menekuni spiritual, jadi biar cerita dari Pak Jero ini menjadi motivasi bagi teman-teman. Nah, kita langsung bertanya kepada narasumbernya. Jadi, Pak Jero, di sini mungkin teman-teman Merajapati Channel ingin tahu kisah Pak Jero dari awal sampai menjadi spiritual seperti saat ini. Mungkin Pak Jero bisa ceritakan ke teman-teman semua. Silakan Pak Jero. Inggih, sukseme untuk galah sane katiba ring dewek titiang. Sedurung titiang menceritakan perjalanan spiritual titiang, lugrayang titiang ngaturang pangastung karumat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih, pada hari ini titiang pacang menceritakan bagaimana perjalanan spiritual titiang dok titiang hari alit sampai makin puniki. Dok titiang alit kira-kira umur 8 tahun titiang sudah mulai dididik untuk sembahyang, rajin sama orang tua. Irike titiang digembleng betul-betul sama orang tua untuk tangkil kekawitan, untuk ke pura-pura yang ada di Sungkon Jagat Bali. Di sanalah mulai titiang, di pikiran titiang, di hati yang paling dalam titiang muncul keinginan untuk memperdekat lagi dengan ide sesunan. Setelah titiang SMP, setiap titiang sembahyang, di dalam hati titiang yang paling dalam itu pasti ada keinginan untuk menyampaikan ring ide Sang Hyang Widi. Sumangrina titiang dikasih kelebihan untuk membantu orang-orang. Mina pikiran titiang waktu nikah wantah kalau wenten orang yang sakit, mungkin penyakitnya itu berhubungan dengan dunia spiritual. Mangda titiang dicen kelebihan
ring ide betara. Setiap tiang sembahyang pasti nike sani utara uningan titiang ring ide betara. Setelah perjalanan berjalan, setelah titiang SMA, titiang semakin rajin sembahyang, semakin rajin tangkil ke pura-pura. Dengan sembahyang inilah titiang mulai merasakan suatu getaran-getaran yang aneh bagi titiang. Contohnya, setiap tiang mau tangkil ke suatu pura, setelah nampak dengan lawangan pura itu, pasti titiang rasakan merinding. Hanya sebatas itu dulu yang titiang rasakan. Dan titiang sering mimpi-mimpi diajak ke laut, diajak ke hutan, diajak ke gunung, diajak ke tempat-tempat suci oleh orang yang tinggi besar. Di dalam mimpi itu orang itu tinggi besar. Dengan proses itu, titiang semakin menekuni. Setelah titiang kelas 3 SMA, ring merajan titiang wenten piodalan. Irike titiang nyarengin sembahyang. Setelah piodalan ike di keluarga ingin ngedunang ide betara untuk nyumput jan banggul utawi pemangku ring pemerajan titiang punike. Irike hararis dan jero mangku waktu nike nguningang ring ide sesunan ring merajan pacang nunasice ring ide sesunan sumangdene perside nyumput jan banggul. Untuk mempersingkat cerita, dikelah ada petapakan minaptu ragane sering-sering kerauhan, ikelah ragane kerauhan ketedune nantu ide sesunan mangde titiang irike ring merajan ngaturang ayah. Dikelah titiang waktu beliau nyumput titiang, tangan beliau menekan siwa duaran titiang merasakan merinding yang sangat luar biasa dan air mata ini menetes, betul-betul menetes. Tiang rasakan sesuatu yang sangat aneh, aura yang sangat aneh tiang rasakan waktu itu. Dikelah titiang akhirnya menyanggupi untuk menjalankan dados jan banggul yang pemerajan. Setelah titiang menjalankan dados jan banggul, kira-kira lagi sebulannya titiang boleh mimpi. Di dalam mimpi itu ada seorang lingsir berpakaian putih datang. Ngican titiang petunjuk sumanglina titiang ngemargiang duen leluhur. Duen leluhur sane wenten ring pekubon. Karena orang tua titiang merasakan tidak mempunyai duen leluhur. Waktu itu yang dibilang duen leluhur, ada duen leluhur berupa keris di atas di langit-langit rumah kenten. Tuaning orang tua titiang nike tidak pernah melihat keris nike. Sami orang-orang penglingsir titiang di dalam keluarga nike tidak pernah melihat keris punike. Akhirnya ragane mencoba untuk menelusuri apa yang ada dalam mimpi tiang nike. Setelah waktu itu paman titiang almarhum, beliau lah yang naik ke penukup, istilahnya kalau di Raga Bali ke penukup langit-langit rumah. Ternyata benar, di langit-langit rumah itu ada pusaka yang tidak ada sarungnya. Itu akhirnya pusaka itu diambil. Setelah pusaka itu diambil, akhirnya keluarga besar berinisiatif untuk membikinkan kamar suci. Untuk singkat ceritanya, akhirnya kamar suci itu sudah terwujud. Setelah ngelinggiang ring kamar suci, lagi ada petapakan yang rauh. Sumanglina titiang ngemargiang titah leluhur dumun, kocap dumun leluhur titiang ngemargiang mata tamban. Sake wanten mata tamban itu untuk di keluarga manten dumun. Setelah berjalan, akhirnya pertama sekali ada orang yang sakit datang ke rumah. Dia bilang dapat petunjuk puisi. Orang itu
sakitnya kalau tidak salah, kalau Tiang ingat orang itu dari desa Titiang juga, ya sarana budoh gitu, sarana budoh, istilahnya kebiak-kebiut bayune kan. Ya, Orang sakit itu datang ke rumah sama keluarganya, diajak sama keluarganya, pas waktu nikah Tiang ngajeng kan di rumah. Setelah Tiang sapa, Tiang dilihat bawa makanan, ragane langsung minta ajengan Tiang ini ke enten. Setelah Tiang kasih ajengan ini ke, setelah ragane ngajeng berapa suap, dia kayaknya tubuhnya bergetar dan jatuh. Setelah jatuh itulah Tiang bingung bagaimana ini kok bisa jatuh. Akhirnya Tiang mencoba ring kamar suci nunasang tirte. Nasang ring ida sesunan, ring leluhur, sane sungsung ring titiang ring sesunan. Setelah Tiang margiang, tirte punike ring sang sakit puniki, ragane sadar, dan pada hari itu juga dia merasakan ketenangan, kebingungannya itu hilang semua. Pokoknya sembuh total di sana. Di sanalah mulai Titiang di desa Titiang, orang-orang mungkin dari bisikan-bisikan tetangga mulai tahu bahwa Titiang itu bisa mengobati. Bukan Titiang sebenarnya yang mengobati. Tiang waktu itu dulu ngerti sekali pengobatan itu, cuman seperti itulah kejadiannya. Akhirnya banyaklah orang datang untuk lunas tambe, lunas petunjuk. teman-teman Merajapati Channel, nah kita tadi sudah mendengarkan cerita dari Pak Jero dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman juga pasti ingin tahu juga. Nah, saya akan bertanya kepada Pak Jero lagi. Pak Jero, jadi teman-teman juga ingin tahu gimana ceritanya Pak Jero bisa melihat atau menerawang dari alam lain. Misalnya melihat wong samar. Ya, bisa Pak Jero ceritakan ke teman-teman biar teman-teman juga tahu. Oke. Titiang Pacang menceritakan bagaimana pengalaman spiritual Titiang setelah Titiang menekuni spiritual, dan seperti Nabi tadi ditanyakan wau, kok bisa Pak Jero melihat wong-wong samar atau melihat penampakan gaib-gaib? Bagaimana ceritanya? Maka Titiang secara singkat aja ceritakan. Titiang memang penekun spiritual. Setelah Tiang jalan di Daras Pemangku, akhirnya Tiang semakin mendalam ke dunia spiritual, semakin meningkatkan persembahyangan ke pura-pura. Ring hidup Tarkawita, ring desa Sunan Sami, Sanewenter yang jaga Bali. Pada suatu malam, Titiang mengalami keanehan. Titiang pada waktu itu tidur dan melihat langit-langit. Tapi waktu Tiang melihat langit-langit itulah terasa Titiang menembus langit-langit. Titiang itu sudah ada terasa menembus alam sunyi, tembus ke langit, dan Titiang sudah lupa kalau Tiang ini ada di tempat tidur. Di sanalah waktu mau menembus ke langit lah Titiang ketemu dengan perwujudan dan tangan yang sangat besar. Perwujudan itu yang minabang, kalau perwujudannya kayak anak lanang, tangannya itu besar sekali. Tangan itu Tiang disuruh duduk pada waktu nikah, dan Tiang tunduk sama perintah yang nikahin Tiang duduk nikah. Setelah Tiang duduk, tangan itulah semakin tujuh angin. Tangan itu semakin mendekat, dan ditusuklah selana yang lelatih Tiang niki sama tangan itu. Setelah ditusuk nikah, keluarlah segala macam sinar. Segala macam sinar keluar seperti sinar, keluar segala warna, segala sinar. Dari kecil sampai membesar. Singkatnya, setelah kejadian itu, lah Titiang mulai merasakan keanehan dalam diri. Kembali merasakan keanehan. Titiang punya teman waktu nikah, ada teman ke rumah, dan dia mengutarakan mimpinya. Baru dia ngomong mengutarakan mimpinya itu, dia sudah merinding. Sudah lain dia rasakan kok merinding saya. Baru dia mengutarakan mimpinya, ternyata mimpinya itu tergambarlah di sini, di tengah-tengah selana lilatan Titiang. Dan
tergambar mimpinya dan artinya pun diperlihatkan. Dan setelah itu dia coba untuk ngasih tahu ragane. Ya di kini yang cingak kini. Akhirnya apa? Waktu dia nikahin, waktu nikah arti mimpinya, dia nangis, dia peluk ke dia gitu. Dipeluk dia waktu nikah gitu. Nah, seperti ini lah perjalanan sampai Tiang bisa setelah melihat alam-alam gaib. Setelah kejadian itu Tiang semakin menekuni persembahyangan dan mencoba untuk melihat-lihat sambil duduk, sambil hening. Tiang membayangkan suatu pura, membayangkan suatu pohon besar, membayangkan lautan dari jauh. Dan setelah Tiang membayangkan, kelihatanlah ada perwujudan yang muncul. Dan waktu nikah Tiang juga belum mengerti. Akhirnya setelah lama prosesnya, akhirnya Tiang mengerti sendiri. Oh, bahwa itu seperti ini. Dan waktu itu juga sebatas melihat bayangan. Setelah lama-lama prosesnya, setelah Tiang melihat seperti itu, ada petunjuk. Tanyakan siapa itu. Seperti itu ada di alam gaib itu. Gitu. Setelah Tiang tanya, ternyata Tiang bisa connect dengan alam gaib itu, bisa bicara pakai siapa dia. Tapi connectnya bukan pakai bahasa seperti kita bahasa Bali. Kadang-kadang kalau Tiang connect dengan alam gaib atau wong samar atau penghuni pohon besar, Tiang kadang-kadang refleks bibir Tiang ini pasti seperti itu. Itulah ceritanya. Pak Jero, sekarang kembali lagi Pak Jero, biar teman-teman juga, teman-teman Brajapati Channel tahu dari banyaknya pusaka yang ada di belakang Pak Jero ini. Tolong yang Pak Jero yang paling bertuah di antara pusaka ini, silakan Pak Jero kasih tahu teman-teman biar tahu teman-teman Brajapati juga. Silakan Pak Jero. Ayo, ini pusaka yang paling bertuah tetap di Tiang Uningang bahwa pusaka duen leluhur di Tiang. Niki pusakanya. Nikilah mulai di Tiang kejudi, mangdengiringan, mata tamban. Inilah pusaka yang sering di Tiang lunasa, langsahannya dilangsah ya. Nanti langsahnya itulah Tiang kasih orang yang kalau ada orang sakit, kalau ada konsultasi spiritual, masalah apapun, sering di Tiang langsahan pusaka niku pun sani yang di Tiang dang astur kare. Nah banyak semeton sani sampun perside selamat dan niki bukan di Tiang sani ranang-rangan selamat sembuh wantah paswecan ide batare sesunan, paswecan ide batare kekawitan, paswecan ide sang yang widiwas. Dan di Tiang mumpung niki membicarakan masalah tuah-tuah pusaka, sampun niki nggih Tiang sekalian dah mengupas pengalaman di Tiang menerima orang sakit, menerima orang konsultasi spiritual. Ini Tiang lihat kalau kita ini di Bali berhubungan dengan sakit dan kan di Bali itu yakin dengan adanya balian, petapakan, sutri dan lainnya, paranormal istilahnya seperti itu. Kalau di Tiang menerima ada tamu yang datang, lunas petunjuk, minat semeton kesakit. Di Tiang pertama tetap di Tiang anjurkan untuk ke dokter dumun. Tiang tanya, sampun boleh ke dokter, sampun boleh ke puskesmas atau rumah sakit. Lagana bilang sampun sakit wanten sakit di Tiang kari. Irilah di Tiang di dalam menjalankan dunia spiritual. Di Tiang yang pertama di Tiang nasi cering ide sesunan. Yang kedua Tiang tetap istilahnya ngangge usade taruh permane, dan ada lontar juga istilahnya untuk tenung itu ada, kalau tidak salah itu lontar warspatikal pun namanya. Di sana kalau orang ingin jadi walian kelihatan bisa gitu. Di tenung itu sudah termuat semuanya gitu. Tapi di Tiang tetap di Tiang nasi ceu dumun desa yang widiwase, nasi ceu ring leluhur, dan di Tiang juga tetap melihat orang yang sakit itu dumun. Yang di Tiang, pengalaman di Tiang, yang di Bali, penyebab penyakit itu ada 3. Yang pertama, penyebab sakit itu memang dari alam niskala, yang kedua alam skala, yang ketiga alam budakala. Misalnya contoh ini,
Kalau alam niskala berarti ada sisip. Kita meyakini ada sisip deng itu sunan yang itu leluhur deng kumatat bumicit yang ada atau batu-batuan itu yang ada di alam gaib. Yang kedua, alam skala itu memang penyakit itu penyakit medis, penyakit pembawaan medis namanya. Bagi untuk tiang. Kalau sudah penyakit medis, ya tetap berhubungan dengan ke dokter dulu. Gitu. Dan alam skala itu ada dua, alam istilahnya sakit medis dan non medis. Kalau non medis itu yang kena magic umpamanya, itu yang kena magic. Dan yang ketiga, memang penyakit itu sudah dibawa dari lahir. Pembawaan istilahnya. Dikelah titiang tentang tunasang, ring itu sesunan dengan terawangan titiang yang tiang dapatkan dari penunggulan diri sesunan. Di sana bisa kelihatan kalau penyakit itu memang penyakit dari nis, penyakit pembawaan, penyakit magic kelihatan dah semua di sana. Ya, jadi penyakit itu ada skala dan skala ya. Iya, skala dan skala. Jadi teman-teman yang berada di Bali khususnya, jadi jangan lupa bahwa penyakit itu bersumber dari dua arah. Jadi dari skala dan niskala. Jadi jangan lupa itu. Nah, Pak Jero, kita sudah berbicara dan bercerita lebar. Jadi bisa diperlihatkan satu keris yang selain dari keris leluhur Pak Jero. Jadi satu keris yang paling bertuah di belakang Pak Jero ini, yang paling bertuah lah, bisa diperlihatkan satu aja Pak Jero untuk teman-teman biar tahu semua. Ini tiang lihat dari sekian keris, tiang sendiri merasakan kegaibannya. Tapi niki bukan paice. Ya. Niki wantah mungkin keris ini dibikin oleh orang yang sudah jenaninya tinggi, yang dulu kan. Keris niki lah yang yakini sangat berguna untuk keselamatan, penjaga mungkin ya. Penjaga seperti itu. Oke. Ini yang nyabut ini sudah merinding sekali, sangat merinding. Ini yang aja pos. Jadi teman-teman, kita sudah tahu ini. Jadi itulah keris yang paling bertuah dari koleksi Pak Jero ya yang ada di sini. Oke teman-teman, kita cukupkan dulu cerita hari ini. Kita berjumpa lagi dalam vlog-vlog berikutnya. Nah, sebelum kita berpisah, kepada teman-teman Merajepati Channel yang belum bergabung, kami mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan Parama Santi dulu Pak Jero ya. Om Santi 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 Om.